Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah menunaikan ibadah sholat subuh, kita ganti kopiah dengan naikkan biar terasa kesundaannya. Jadi pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari sejarah Sumedang. Jadi sejarah Sumedang yang kedua hari ini. Sejarah Sumedang itu dalam cerita-cerita rakyat itu didirikan oleh Prabu Batara Resi Aji Putih yang awalnya itu di daerah Cipaku, Dharma Raja sekarang. Salah satu blok dari Sumedang dikatakan bahwa Prabu Aji Putih itu merupakan anak dari Aki Balangantrang. Aki Balangantrang itu nama aslinya itu Ki Bima Raksa. Dia merupakan anak dari Resi Jantraka. Resi Jantraka sendiri merupakan anak dari Weretikan Dayun, seorang pendiri dari Kerajaan Galuh. Ki Bima Raksa atau Aki Balangantrang awalnya itu merupakan patih di era Prabu Purbasora. Prabu Purbasora adalah raja kerajaan Galuh keempat. Dia berkuasa dari tahun 716 Masehi hingga 723 Masehi. Purbasora itu jatuh karena serangan dari keponakannya Prabu Sonjaya atau Rahyang Sonjaya. Prabu Purbasora itu meninggal dunia, sedangkan Ki Bima Raksa itu bisa meloloskan diri karena diserang secara mendadak di malam hari. Jadi belum persiapan, akhirnya yang selamat itu adalah Ki Bima Raksa dan kemudian terkenal dengan nama Aki Balangantrang. Dan itu nanti akan dibahas di tentang Ciung Wanara atau sejarah dari Rahyang Sonjaya. Jadi sebenarnya kalau dikaitkan antara Prabu Aji Putih merupakan anak Aki Balangantrang, sebenarnya terlalu jauh itu rentang waktunya itu. Jadi seolah-olah tidak nyambung sejarahnya itu. Ada pendapat kedua bahwa Prabu Aji Putih itu sejaman dengan Prabu Surya Dewata dari Kerajaan Galuh. Prabu Surya Dewata sendiri itu merupakan adik dari Sang Aki Kolot atau Prabu Ragamulya Luhur Prabawa. Dia merupakan Raja Sunda yang berkuasa dari tahun 1340 sampai tahun 1350. Jadi pendapat ini mungkin yang relatif agak masuk akal. Prabu Resi Aji Putih sendiri menamai kerajaannya waktu itu bukan Mendengkahyang atau Sumedang, tetapi dengan nama Tembong Ageng. Tembong Ageng itu artinya kelihatan besar. Setelah Prabu Resi Aji Putih kemudian diteruskan oleh anaknya Prabu Tajimalela. Jadi dalam sejarah Sumedang sebenarnya yang meletakkan dasar kerajaan itu adalah Prabu Tajimalela ini. Karena zaman Prabu Resi Aji Putih itu dianggap masih merupakan suatu kebataraan atau kabuyutan. Tentang kabuyutan ini juga kita akan bahas nanti tersendiri karena kabataraan itu merupakan suatu kelembagaan agama dalam tradisi Sunda klasik yang harus ada dalam struktur pemerintahan di Tatar Sunda itu. Nah, pada zaman Prabu Tajimalela ini nama Tembong Ageng itu diubah menjadi Himbar Bugana, jadi menerangi alam. Dan salah satu perkataan yang paling terkesan hingga kini dari Prabu Tajimalela ketika dia selesai bertapa, dia berkata, "Insun medal, insun madangan." Saya dilahirkan, saya menerangi. Jadi kalau dalam bahasa sekarang itu saya dilahirkan itu untuk mencerahkan, mungkin itu seperti itu. Jadi
Itulah hebatnya apa Prabu Tajimalela. Jadi orang Sunda itu kalau dilahirkan itu untuk mencerahkan. Jadi intinya seperti itu. Jadi tentang sejarah Sumedang bagian kedua ini kita akhiri sampai Prabu Tajimalela dulu, karena nanti berikutnya itu juga perlu waktu yang sangat panjang. Jadi inti dari perkataan Prabu Tajimalela itu adalah bahwa kita itu dilahirkan itu sebenarnya untuk mencerahkan. Itulah inti dari ungkapan Prabu Tajimalela, bahwa orang Sunda itu dilahirkan itu untuk mencerahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.